Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori, tahapan, dan bentuk perkembangan moral anak. Yang pertama, pengertian perkembangan moral itu sendiri. Perkembangan moral adalah perkembangan yang terkait dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Moral itu sendiri merupakan gambaran dari tindakan yang dilakukan oleh seorang individu, di mana tindakan tersebut baik atau buruk yang bertujuan untuk mengendalikan tingkah laku seseorang. Untuk teori perkembangan moral itu terbagi 3. Yang pertama ada teori Kohlberg, yang kedua teori dari Piaget, dan yang ketiga yaitu teori dari pikiran. Yang pertama yaitu teori Kohlberg. Teori Kohlberg ini lebih mementingkan orientasinya untuk mengungkapkan moral yang ada dalam pikiran dan yang dibedakan dengan tingkah laku moral dalam arti perbuatan nyata. Yang kedua, teori Piaget. Teori ini melibatkan prinsip-prinsip dalam proses-proses yang sama dengan perbuatan kognitif yang ditemui dalam teori perkembangan intelektual, seperti digambarkan. Sedangkan yang ketiga, yaitu perasaan, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tahap dan bentuk-bentuk perkembangan moral anak. Yang pertama, tahap perkembangan anak menurut Piaget. Dalam penelitiannya, Piaget mengangkat persoalan-persoalan moral seperti mencuri, berbohong, hukuman, dan keadilan. Dari hasil penelitiannya, Piaget membagi tahap-tahap perkembangan moral berdasarkan cara penalarannya, yaitu yang pertama, usia 4-7 tahun, yaitu tahap moralitas heteronom. Pada tahap ini, cara berpikir anak tentang keadilan dan peraturan bersifat objektif dan mutlak. Artinya, tidak dapat diubah dan tidak dapat ditiadakan oleh kekuasaan manusia. Yang kedua, usia 7-10 tahun, yaitu tahap transisi. Anak menunjukkan sebagian sifat dari tahap moralitas heteronom dan sebagian sifat lain dari tahap moralitas autonom. Kemudian yang terakhir, usia 10 sampai seterusnya yaitu tahap moralitas autonom. Pada tahap ini, anak menunjukkan kesadaran bahwa peraturan dan hukum diciptakan oleh manusia. Oleh karenanya, dalam menilai suatu perbuatan, anak-anak selain mempertimbangkan akibat-akibat yang akan ditimbulkan oleh suatu perbuatan, juga sekaligus mempertimbangkan maksud dan ikhtiar dari si pelaku. Selanjutnya, tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Dalam penelitiannya, Lawrence Kohlberg berhasil memperlihatkan 6 tahap dalam seluruh proses pertimbangan moral anak. Keenam tipe ideal itu diperoleh dengan mengubah 3 tahap Piaget atau Dewey dan menjadikannya 3 tingkat yang masing-masing tingkatan dibagi lagi menjadi 2 tahap. Ketiga tingkat itu yaitu tingkat prakonvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Dalam tahap prakonvensional, anak seringkali berperilaku baik dan tanggap terhadap label-label budaya mengenai baik dan buruk. Namun ia menafsirkan semua label ini dari segi fisiknya, seperti hukuman, ganjaran, dan kebaikan, atau dari segi kekuatan fisik mereka yang mengadakan peraturan dan menyebut label tentang yang baik dan buruk. Tingkat ini biasanya terjadi pada anak berusia 4-10 tahun. Pada tingkat ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu orientasi hukuman dan kepatuhan. Dan tahap yang kedua, orientasi relativis instrumental. Nah, kedua tahap dalam tingkat awal ini disebut hedonisme instrumental, di mana sifat timbal balik di sini memegang peranan, tapi dalam arti masih moral balas dendam. Kedua tahapan ini pun sesuai dengan waktu dengan stadium prakonvensional. Sesuai dengan waktu stadium
pra-operasional dalam teori perkembangan kognitif Piaget. Tingkat yang kedua atau tingkat konvensional terjadi pada anak berusia 10 hingga 13 tahun. Juga dapat digambarkan sebagai tingkat konformis. Meskipun istilah itu mungkin terlalu sempit, pada tingkat ini anak hanya menuruti tahapan keluarga, kelompok, atau bangsa dan dipandangnya sebagai hal yang bernilai dalam dirinya tanpa mengindahkan akibat yang segera dan nyata. Pada tingkat konvensional terdapat 2 tahapan yang meliputi tahap yang pertama yaitu orientasi kesepakatan antara pribadi atau orientasi anak manis. Pada tahap ini perilaku yang baik adalah perilaku yang menyenangkan atau membantu orang lain dan yang disetujui oleh mereka. Tahap yang kedua yaitu anak akan mematok orientasi hukum dan ketertiban, orientasi kepada otoritas peraturan yang pasti dan pemeliharaan tata aturan sosial. Yang selanjutnya, pada tingkatan terakhir yaitu pasca konvensional terjadi pada anak usia 13 tahun ke atas, yang dicirikan oleh dorongan utama menuju ke prinsip moral otonom, mandiri yang memiliki validitas dan penerapan terlepas dari otoritas kelompok-kelompok atau pribadi-pribadi yang memegangnya dan terlepas pula dari identifikasi si individu dengan pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok tersebut. Pada pasca konvensional ini, kita melihat ada 2 tahapan lagi, 2 tahapan terakhir, yaitu yang pertama orientasi kontrak sosial legalitas, dan yang terakhir, tahap yang terakhir, yaitu berisi orientasi prinsip etika universal. Itu saja dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.